Taufik itu artinya, ya, taufik itu artinya, perhatikan kalimat aku ini, apa yang jadi kehendak Allah, ya, itu wujud dari apa yang kita niatkan. Atau kita balik, yang kita niatkan itu sesuai dengan kehendak Allah, taunya setelah terjadi. Tadi kita niat untuk datang ke masjid ini, sekarang datang niat, itu dapat taufik. Tapi ada baik kan, tadi niat ke masjid ini, tahu-tahu ada halangan di tengah jalan, ya, tidak jadi datang ke sini, ada halangan, ada sesuatu emergensi, maka dia tidak dapat taufik untuk ke sini, tapi taufiknya tempat lain, kira-kira begitu, paham ya? Ini taufik, dan taufik itu hanya Allah, tidak ada yang tahu. Wa ma taufiki illa billah. Itu petunjuk ketiga. Maka respon kita apa terhadap yang ini, mak mano kira-kira? Ini ada dalil yang sangat kokoh diajari oleh Rasulullah. Saya keluar dari rumah tadi, sebelum ke sini ku jingok 10 menit lagi azan dari Jakabaring. Mak mano caranya? Mobil ini jalan 100 kilo per jam misalnya, tidak baca cek, mobil tua nih jalan 60, jadi kalau ku jingok-jingok, pecahnya nyampe sana jam 5 lewat, lambat. Sudah, apa yang ku lakukan supaya dapat taufik Allah? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billah. Buat pernyataan ini, ya Allah, dengan namamu aku pasrah, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada potensi, tidak ada kinetik, tidak ada kemampuan apapun saya untuk mencapai ke sana kecuali Engkau yang memperjalankan. Pasrah. Yang penting aku duduk di mobil, hidup mesin, gas itu baik sudah. Sambil zikir, nyampe di sini. Ternyata masih pacak sholat sunnah tadi. Taufik. Ya, itu. Jadi itu Allah kalau bukan kita. Itu level ketiga. Respon kita mak mana? Respon kita cuma baca itu. Nah, yang terakhir ini petunjuk yang paling tinggi diberikan kepada orang di kalangan waliullah dan para nabi. Kita juga dinjuk, cuman mungkin kadarnya baik ini. Tergantung kita nak nerima apa tidak. Ibarat ilmu ini mesti ya. Kita kenapa zaman dulu ada orang kesaktian tuh harus puasa, harus apa itu supaya kuat dulu gitu, batinnya tuh kuat nerimo itu. Ada kan wong ganti namo, ada tak nih namo diganti, katanya tidak kuat mikul namo itu. Jadi itulah, ini berat nian ini ya, ini berat nian. Apa ini namanya? Rushdun, nama orangnya Rusdi. Ada Rusdi di sini, itulah orang yang dapat petunjuk level tertinggi. Apa itu rushdun? Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan mudah saja, tingkat kesadaran tertinggi bahwa segala sesuatu yang dilihat ini adalah Allah. Ini kita kapan-kapan ada pelajaran sampai sana. Nih banyu yang kita terjenguk apa ini? Banyu kan? Pada tingkat Nabi pun, pada tingkat Nabi itu disuruh ngajari. Salah satu yang suruh ngajari adalah Nabi Musa. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha lituhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Itu kisah waktu Nabi Musa naik perahu sama Nabi Khidir. Naik perahu, nyewa perahu dia. Nyewa perahu. Ini kan dulu sungai Demang ini. Dari Lorok Pak Josano ke Bangraya ini kira-kira sampai di kantor BPKP ini, anak mendarat sini masih di Banyu. Perahunya di bolongi. Tadi ada kisahnya di Al-Quran, tadi saya bacakan. Begitu dibolongi, perhatikan kalimatnya, begitu dibolongi, apa kata Nabi Musa? Akharaqtaha lituhriqa ahlaha. Kamu membolongi perahu, ini menyebabkan nanti kita tenggelam. Perhatikan, jawaban Nabi Khidir adalah jawaban rushdun. Aku nak ngomong rushdun tadi masalahnya. Apa jawaban Nabi Khidir? Nih jawaban Nabi Khidir. Ya,
Kalau di Al-Quran cuma ditulis jawabannya ya, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Aku kan lah ngomong, kamu tak lulus tak dengan ujian aku ini, kira-kira itu nih. Nah, tapi jawaban Nabi Khidir itu begini, kira-kira. Yang menyebabkan tenggelam itu banyu atau Allah? Nah, itu baik, kira-kira. Nah, itu dia pertanyaannya. Yang menyebabkan kalau ini ku minum kaki, menyebabkan aku hilang haus itu banyu ini atau Allah? Kan kira-kira itu. Banyak orang yang rakus harta, benar? Tidak kenyang-kenyang. Ya, pokoknya macam-macam pelit lah itu, halal haram hantam. Ya, tapi ada wong yang cuman begaji 1.000-2.000 qanaah, merasa cukup. Itu dari mana? Allah yang menunjuk kecukupan, bukan dia. Jadi ulangi, petunjuk tertinggi rusdun. Ciri orangnya adalah orang ini sudah di Al-Quran surat 10 ayat 62-63, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orangnya tidak lagi khawatir, orangnya tidak lagi bersedih. Sekarang ku tanya be, nih ciri orang ini yang ngikut rusdun ini. Bapak Ibu, pernah tidak kita buntu? Yang kamu maksud buntu apa? Buntu duit ya? Gaji, buntu pikiran, ada nih buntu apa? Duit. Itu yang paling sering. Itu mungkin 99%. Yang lain lagi buntu pikiran. Buntu pikiran itu kira-kira kalau tadi 0,9%. Baru yang 0,1% buntu hati, hatinya bebal kira-kira itu. Orang yang dapat rusdun nggak akan buntu. Dalilnya di surat 65. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang betul-betul bertakwa tidak akan buntu. Selalu ada solusi dari berbagai masalahnya. Subhanallah. Mandangnya gampang baik. Ketika kita tidak punya duit, tidak punya apa-apa, sudah cara tidak punya duit. Nah, itu. Tapi jangan pula nak ditunjukkan nian buntu cak mak ini apa buntu biasa baik tetap ke masjid, tetap ini mah itu baik. Bila perlu pakai halus sedikit, ngapa jalan kaki olahraga ini. Padahal motor lah dijual. Sudahlah, kan memang olahraga, udah usah dikasih keterangan karena wong itu kan tidak nanya motor, nanya kemana? Ke masjid. Ngapa jalan kaki? Olahraga. Kan ditanya ngapa jalan kaki, kamu jawabnya tidak berhubungan. Motor dijual, apa masalahnya? Gara-gara itu nggak ada berhubungan. Nah, jadi inilah simpulan pagi ini. Jadi ulangi tadi, waktu berlalu demikian cepat. Yang terpenting adalah esensi, isi, bukan casing, bukan penampilan. Kemudian kata kuncinya yang ketiga adalah perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah respon kita terhadap petunjuk Allah. Petunjuk Allah tadi ada 4. 1 umum, kedua burhan tadi, bisikan dalam hati, ketiga taufik tadi ya, yang sampai kepada wujudnya amal kita, yang keempat yang paling tinggi, segala sesuatu ini yang terlihat cuman hanyalah Allah. Kalau sudah mak itu sudah wongnya subhanallah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Kalau